barang bukti itu milik Dr. Richard Lee atau bukan, tetapi kalau parameter berdasarkan PP 28 2024 pasal 407 ayat 3 harus dilakukan lab dulu guna memastikan tadi memenuhi standar atau tidak, maka unsur pidana Undang-Undang Kesehatan ini tidak akan terpenuhi. Apalagi nanti ada pembuktian selanjutnya, ya. Pembuktian selanjutnya sebenarnya pembuktian sebelumnya ya sebenarnya nih baru unsur pasal. Pembuktian sebelumnya apa yang harus didahulukan? Barang bukti yang ada di meja hakim yang ditunjukkan oleh jaksa, yang dicantumkan dalam daftar barang bukti dalam surat dakwaan, apakah benar milik Richard Lee? Doktip membeli dari Gerabah Shop saudara Arman pada tanggal 12 Oktober 2024. Kemudian Doktip juga itu membeli WT ya. Nah, Doktip kemudian membeli Ribeskin ya melalui akun di Tokopedia ya, melalui akun Raisel Shop itu dari saudara Suyanto. Hanya itu yang bisa Doktip buktikan, membelinya dari Gerabah Shop dan Raisel Shop, di mana pemiliknya adalah Arman dan Suyanto. Tidak bisa membuktikan ke Richard Lee. Kalau mau membuktikan ke Richard Lee, berarti Arman harus datang, Suyanto harus datang. Arman harus menjelaskan bahwa belinya dari Godeskin Athena, Richard Lee kan gitu. Suyanto harus menjelaskan. Sementara Suyanto ya mendengar perdebatan, mendengar pertarungan sengit di persidangan, saya dapat kabar Suyanto meninggal dari jaksa. Wah, makanya Pak Tony hati-hati. Ya kan meninggal katanya. Ya terlepas benar atau tidak kan informasi dari jaksa seperti itu. Nah, Arman juga ya. Suyanto itu pernah saya ancam di media, saya ngomong di infotainment mana ya. Saya ngomong gini. Kalau Suyanto datang, saya bilang ini bisa diseret. Kenapa? Karena kalau memang benar ya nanti Suyanto dapat membuktikan beli dari Godeskin, itu belinya di 2023. Sementara ya di tanggal 2 Februari 2024 NA izin edarnya itu telah dibatalkan oleh BPOM ya dengan permintaan dari perusahaan ini sendiri kan, Suyanto sendiri kan. Nah, tetapi kemudian dijual ke Dokter Samira atau Samira beli dari Suyanto itu di 2 Oktober 2024. Sementara sejak Februari 2024 itu izin edarnya sudah dibatalkan. Berarti Suyanto menjual produk yang izin edarnya sudah dicabut. Jadi nanti keseret saya bilang. Saya gituin waktu itu. Siap. Nah jadi mengenai barang bukti saja ini putus pada Doktip ya. Doktip beli dari Gerabah Shop dan Raisel Shop, yaitu saudara Arman dan Suyanto. Nah, kecuali Suyanto dan Armannya datang, mungkin apakah dia bisa menjelaskan dan bisa membuktikan bahwa belinya dari Athena kan gitu. Taruhlah bisa terbukti dari Athena. Tetapi kembali kalau mau dikenakan pasal 435 Junto 138 sebagaimana dijelaskan di PP 28 2024 tetap harus dilakukan lab. Itu untuk WT. Bagaimana standar keamanan? Standar keamanan juga sama. Kalau Ribeskin itu Doktip kan ngomong, ini kan jarumnya nggak ditutup apa? Ya kalau jarumnya nggak ditutup, kemudian itu merupakan tidak memenuhi standar keamanan, diatur di mana? Iya nggak bisa jawab juga kan? Itu. Bukan pengacara Pak Tony, Suyanto itu manusianya ada, bisa dipanggil? Kalau di BAP ada nih, ya. Kalau kan saya ini jadi pengacaranya Richard Lee kan tentu BAP waktu di kepolisian kan diambil semua kan, ada kan. Nah di BAP itu ada, kalau di BAP ada dan ada tanda tangannya ya berarti manusianya ada Bu, kan itu. Cuma persoalannya dia datang atau tidak ya kita tidak tahu kan. Kalau saya sih mau datang mau tidak ya nggak ada masalah kan itu, karena ini mengungkap kebenaran kan gitu. Nah mengungkap kebenaran dalam arti meskipun nanti ya
Meskipun nanti datang semua kemudian terungkap lah bahwa ujung-ujungnya ya misalnya beli dari Athena, dari Godeskin, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana penerapan pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan itu, kan itu. Hmm. Itu aja kan. Nah, kemudian bagaimana relabeling, repacking? Kan itu yang terjadi kan sebenarnya, ya nggak? Nah, kalau relabeling, repacking, ya kan begini. Ada peraturan BPOM juga nomor 28 tahun 2024 ya yang mengatur tentang penandaan dan promosi. Nah, kemudian di pasal 1 angka 2-nya dikatakan promosi itu harus objektif. Promosi itu harus sesuai dengan ada yang di label, kan gitu. Lalu bagaimana kalau promosi tidak sesuai dengan yang di label? Misalnya di label tidak ada kandungan whey tomato. Kemudian promosinya, produk ini mengandung whey tomato loh, kan gitu. Itu kan berarti promosi tidak sesuai yang di label. Kan itu. Nah, lalu apa sanksinya? Diatur di pasal 21. Sanksinya sanksi administratif. Apa sanksi administratif itu? Sanksi administratif itu izin edarnya dicabut atau dibatalkan, produknya dimusnahkan atau dikembalikan ke pabrik, kemudian dimusnahkan, diketahui oleh pejabat BPOM, itu setelah dilakukan oleh para produsen, baik WT ya terutama, whey tomato, udah dilakukan. Gitu loh. Nah, jadi sanksi administratif itu sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai dilakukan oleh produsen dalam hal ini dari produsen whey tomato. Kenapa saya katakan ini produsen? Karena yang mempunyai izin edar yang mengurus ini bukan Godeskin ya, tetapi produsen whey tomato ini PT Imedco Jaya yang di Serang, Banten. Itu. Nah, jadi mau pakai undang-undang kesehatan pun harus dilakukan uji lab untuk menentukan ini tidak memenuhi standar atau tidak. Lalu kalau mengacu ke relabeling ada penandaan, relabeling dan atau promosi yang tidak sesuai label atau penandaan. Nah, satu lagi yang belum saya jelaskan. Penandaan itu adalah suatu penandaan yang tidak mempengaruhi suatu keterangan ya, yang tidak mempengaruhi kualitas kosmetik atau kualitas sediaan farmasi. Nah, yang terjadi kalaupun ini benar produknya Richard Lee, penandaan labeling itu kan tidak mempengaruhi kualitas. Kualitas tetap dari pabriknya memang seperti itu kan, hanya ditambah label dengan tulisan whey tomato. Nah, bagaimana sanksinya jika kemudian, nah di dalam peraturan BPOM, jika ada penandaan yang tidak mempengaruhi ya, komposisi atau tidak mempengaruhi isi kosmetik atau isi sediaan farmasi, maka dilakukan registrasi variasi namanya, didaftarkan lagi tuh NA-nya. Memang benar peraturan BPOM-nya begitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah didaftarkan lagi? Memang tidak. Lalu bagaimana kalau tidak? Nah, berarti kalau didaftarkan lagi NA-nya harusnya berarti ada 2. WT izin edar, NA itu izin edar ya. NA-nya izin edarnya ada 2. Izin edar yang pertama bernama WT, izin edar yang kedua yang sudah ada tulisan penambahan penanda, yaitu ada tulisan whey tomato. Dilakukan atau tidak? Tidak. Lalu apa sanksinya? Sanksinya tetap saja administratif. Itu loh. Administratif itu apa? Tadi dicabut lagi, dimusnahkan, bukan ke pidana. Karena kalau pidana udah diatur tadi di pasal 435 Junto 138, penjelasan 138-nya diatur lebih lanjut di PP 28 tahun 2024 pasal 407 ayat 3 harus dilakukan uji lab titik. Oke, sudah titik ya, Dokter Andreas puas? Ya, oke. Aku mau lanjutkan ini, Pak Ton. Ini ada wanita yang mau bertanya. Ya, jadi cukup jelas, cukup lengkap seperti yang dijelaskan oleh Pak Tony ya. Bahwasanya di sini kan yang di dalam dakwaan itu kan pasal 138 435 ya. Pasal 138 tadi kan terkait tentang memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan sediaan farmasi sesuai dengan standar mutu, keamanan, khasiat dan kemanfaatan. Nah, kita balik ke PP-nya, Pak Ton. Di dalam PP-nya kan PP 28 2024 tentang
bagaimana teknisnya di dalam Undang-Undang 17 Ya, 2023. memastikan Iya. mutu sesuai Oke. standar ya. Kemudian di situ bukan serta merta ketika ada produk yang tidak ada izin edarnya, itu kan menjadi standar tunggal. Standar tunggal untuk dia tidak ada izin edar, berarti dia Bukan serta begini. merta bisa dipidana gitu maksudnya. Iya, kan? iya, gitu, Pak Tony. Karena memang di dalam PP 28 2024 itu kan ada ya di pasal 402 kalau nggak salah sampai 405 itu Iya. dia tidak mengacu pada standar tunggal, tergantung dari produknya. Untuk kemudian bisa dilihat Iya dari kan ada alat kesehatan. Iya, ya benar. Iya. Nah di situ kan kita harus melihat mutu, kemanfaatan dan ininya ya, khasiat lah. Nah contoh saya memberikan contoh kepada teman-teman semuanya. Ketika ada seorang dokter berpraktek di suatu tempat, kemudian ada sediaan farmasi termasuk obat-obatan. Karena kita tahu ya sediaan farmasi itu obat-obatan, suplemen, kosmetik dan lain sebagainya. Ya, Pak Tony, kita sepakat ya itu ada aturan di dalam undang-undangnya, undang-undang kesehatan ya. Nah untuk kemudian ada pasien datang dengan ibu hamil. Ibu hamil ini mau diberikan oleh dokternya, oleh dokter spesialis kandungan atau dokter umum yang sedang bertugas memberikan resep yang namanya zat besi FA. Contoh seperti itu. Nah, ternyata di dalam zat besi di dalam kemasan obat tersebut dia sediaannya 100 tablet di dalam satu botol untuk kemudian di-repacking nih. Di-repack ke dalam di dalam satu plastik flip dengan etiket putih. Ditulislah 1 kali 1. Nah itu kalau memang ini terjadi kepada Dr. Richard Lee dan itu dikatakan tidak sesuai dengan standar, semua dokter harus dipenjara. Kalau memang hanya itu saja acuan mereka atau acuan dari APH ini, sehingga mereka harus mempelajarin, tidak serta merta semuanya yang tidak berizin edar kemudian masuk pidana karena sudah ada aturan-aturan lainnya. Karena kasihan nih Dr. Richard Lee dijadikan terdakwa, ditahan, tapi mereka tidak memahami hal ini sampai makanya gini Dok, maka pertanyaan netizen yang di medsos saya baik di TikTok, di YouTube ya, maka pertanyaan netizen begini, tapi kok kenapa Dr. Richard Lee jadi tersangka bahkan sampai ke persidangan? Kan begitu jadi pertanyaannya. Kalau aturannya sudah jelas sejelas ini kan itu. Betul. Nah, maka saya jawab berdasarkan surat dakwaan ya, itu ada ahli yang menerangkan. Ya, di antaranya adalah ahli Rugun Clara Samosir, S.Farm, berarti sarjana farmasi ya, Dok ya. APT. Nah, di sini mengatakan bahwa ya nomor izin edar Gugun ya, nomor izin edar kosmetik kita objektif ya, nggak apa-apa, versi dari penyidik pun kita sampaikan, nanti kan kita bedah kan ya. Nah ahli Rugun Clara Samosir S.Pam APT ya mengatakan bahwa nomor izin edar kosmetik mengikat dengan informasi nama kosmetik, pemilik nomor notifikasi, produsen, komposisi, dan informasi lainnya. Sehingga perubahan nama pada produk kosmetik tidak boleh menggunakan nomor notifikasi lama dan harus didaftarkan dengan nomor notifikasi baru. Jadi harusnya menurut ahli yang dihadirkan oleh penyidik, ya ada di BAP-nya juga nih. Nah, itu harusnya kalau di label ada relabeling weight tomato itu ya ada tambahan label itu harusnya didaftarkan lagi seperti yang saya jelaskan tadi ya sesuai dengan peraturan BPOM tadi harusnya didaftarkan lagi. Nah kemudian ya itulah diantaranya ya untuk WT ya yang lainnya nih untuk apa Rebiskin sama Mispi stem cell kalau saya bacakan lagi. Udah kita bahas satu aja itu aja lah WT. Nah sehingga menurut ahli ini ya kalau saya baca di BAP ketika Dr. Richard Lee menjual WT yang sudah ada penandanya lagi, ada tulisan weight tomato yang tidak dilakukan registrasi ulang, tidak mendapatkan nomor izin edar lagi, maka dianggap menjual produk yang tidak mempunyai izin edar.
Lalu ditanya lagi oleh penyidik, apa sanksinya jika demikian? Sanksinya pasal 435 junto 138, Wah, menjual ngaco. sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Ngaco, Itu ngaco. jawaban ahli. Itulah yang Ngaco. membuat Richard Lee ditetapkan tersangka dan disidang sampai sekarang. Itu ngaco, Pak Tony. Itu ngaco. Nah, Sangat ngaco itu. bukan saya ya yang ngomong ngaco nih. Butuh belajar lagi untuk mentafsirkan suatu undang-undang. Makanya ahli Rugun Samosir, kalau Anda dengar siap-siap nanti saya cecar di persidangan. nanti Benar, kalau datang. benar. Aku setuju tuh Pak Tony, karena nggak seperti itu. Nah, kalau itu dia berdasarkan situ, sementara di dalam ini ya, di dalam 138 itu tidak ada tertulis harus ada izin edar, tidak ada tertulis seperti itu. Tapi sesuai standar mutu keamanan dan kemanfaatan dan diatur dalam PP. Bukan ada izin edar, bukan seperti Ya. itu ngaco itu. Jadi kan ini menjawab pertanyaan netizen ya. Netizen tuh banyak. Lalu kenapa kalau aturannya sedemikian, kalau barang buktinya juga nggak jelas kan gitu. Lalu kemudian Doktip juga ditanya kan oleh saya kan tidak tahu tuh kan. Standar keamanan itu yang seperti apa kan? Standar yang apa yang dapat dipidanakan, yang tidak memenuhi standar yang seperti apa kan? Nah, ya ini saya jawab buat teman-teman netizen yang penasaran. Kenapa Richard Lee bisa jadi tersangka? Karena pendapat ahli. Nah, apakah ahli ini sudah berpendapat benar? Kan itu. Kalau ada rujukan atau ada aturan yang lebih spesifik menerangkan dengan jelas, ya, kenapa dia menafsirkan sendiri ini ahli kan gitu? Betul, betul, betul. Nah, oleh Betul karenanya ya satu ahli akan dicecar nanti, ya. Yang kedua nanti perang ahli. Iya, Nanti benar. Dr. Richard Lee juga menghadirkan ahli yang lebih kompeten. benar. Itu. Betul. Oke. Setuju Pak Ton. Aku udah terjawab karena ini dari malam Oke, jelas setiap ya. malam ini terus nih yang kami bahas karena aku kan tidak tahu nih materinya seperti apa itu Pak Ya, Ton. sekarang Nah, setelah saya naik jelas ya. jelas Kalau banget, jelas Pak saya Ton turun ini. ya. Jangan, Ya masih ada kan saya pertanyaan belum tuh. bertanya. Jangan. Silakan Dokter Janet. Tapi saya bukan closing ya, tapi saya akan nambahkan sedikit. Tapi nanti semua yang memutuskan adalah hakim, kan gitu. Tapi paling tidak kita sebagai advokat juga harus bisa mengedukasi masyarakat mengenai aturan yang ada, kan itu. Bagaimana menerapkan aturan itu? Ya enggak, Prof. Emran? Siapa Prof. nih itu Bang Tony? Jelas, Barangkali jelas mau banget, teman-teman. disempurnakan sama Prof. Emran. Saya kira udah itu, tinggal nanti itu ada pertanyaan dari Dokter Janet kayaknya atau sama Kak Fit. Oh gitu. Oke. Dokter Janet, dipersilakan. Pak Tony, Ya. terus kalau BPOM itu dalam rilisnya mengatakan tidak mengandung tomat putih. Padahal dalam pertanyaan penyidik, BPOM menyatakan dia tidak menguji lab. Itu kok bisa BPOM membuat rilis seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dari penyidik sendiri sudah mendapatkan pengakuan dari BPOM bahwa BPOM tidak melakukan pemeriksaan secara laboratorium. Nah, kenapa penyidik ini meneruskan ini ke kejaksaan? Kira-kira gimana itu? Oke. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, Pak Tony. Sekarang si Samirun ini kan berupaya meminta uang 200. Apa tindakan pengacaranya seperti apa? Itu kedua. Yang ketiga, yang keempat, bisa nggak pengacara dari DRL ini meminta hakim memeriksa laporan atau rekening banknya si Samirun untuk memeriksa apakah benar ini dia melakukan endorse itu berbayar, sehingga stigma dia sebagai pahlawan skincare menyelamatkan wajah masyarakat itu terbantahkan begitu. Selama ini kan dia selalu begitu framingnya. Makasih. 4 pertanyaan ya. Oke, sudah ya. Cukup, Dok. 4 aja. Ya, 4 aja lah. Ya. Oke, gini. Kenapa BPOM dalam rilisnya atau siaran persnya kan gitu mengatakan bahwa WT tidak mengandung tomat putih?
Nah, saya mau menjawabnya begini. Ada dua nih ya. Pertama saya pakai alternatif begini. Duluan mana? Siaran pers BPOM sama surat BPOM kepada penyidik. Tentu duluan siaran pers, betul nggak? Betul. Nah, lalu penyidik ini bekerja ini dia tidak mau berdasarkan siaran pers. Penyidik itu pro justisia, segala sesuatunya harus dapat dibuktikan, yaitu bersurat. Bila perlu kalau datang diperiksa di BAP. Apakah sudah diuji lab atau tidak? Berhubung ya BPOM itu tidak melakukan uji lab, maka cukup bersurat. Ada jawaban BPOM ya, yaitu surat tertanggal 7 November 2025. Ya itu tentang menjawab permohonan uji lab dari Kapolda Metro Jaya. Nah, yaitu jawabannya bahwa belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi, sehingga untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi kandungan bahan pada produk white tomato itu tidak ada ya di laboratorium kami. Maksudnya belum tersedia, belum dilakukan gitu, belum ditentukan. Nah, artinya tidak diketahui ada kandungan tomat putihnya atau tidak. Nah, jadi yang berlaku pasti yang terakhir, ya enggak? Yaitu yang ada surat, yang tidak dilakukan lab, yang tidak tahu ada kandungan tomat putihnya atau tidak. Lalu alternatif kedua, ya siaran pers itu tidak ada di berkas Dr. Richard Lee yang disidang. Yang ada di berkas adalah surat BPOM kepada Polda Metro Jaya yang pada intinya tidak dilakukan uji lab karena tidak ada metode uji yang tervalidasi. Singkatnya tidak bisa menentukan ada kandungan tomat putihnya atau tidak kan itu, karena tidak dilakukan uji lab lah. Itu surat itulah yang ada di berkas sehingga saya pun jadi tahu dan saya bacakan di Komal ini kan itu. Jadi mana yang berlaku? Yang berlaku yang ada di berkas ini. Kan itu. Nah, saya tidak mengatakan penyidik ini bodoh, bukan ya. Tapi ini yang menguntungkan Richard Lee kok dimasukkan kan gitu dalam berkas. Surat ini. Kan itu, ya enggak? Ya. Dimasukkan ke dalam berkas. Tapi Mr. G dilema juga. Kalau kemudian dia tidak dimasukkan, maka kelihatan bodoh sekali. Masa untuk mengetahui produk itu standar atau tidak, memenuhi standar atau tidak, masa tidak dilakukan lab sementara pasti dia tahu ya penyidik. Kan begini, dengan penyidik melakukan lab saja, berarti dia melaksanakan ya pasal 407 ayat 3 PP 28 tahun 2024. Bener nggak? Ya. Nah, sementara untuk dapat dipastikan dipidanakan atau tidak, tentu menunggu hasil uji lab, sementara hasil uji lab tidak dilakukan. Gitu. Jadi jawabannya adalah pasti yang berlaku adalah surat BPOM yang mengatakan belum ada metode uji yang tervalidasi atau tidak dilakukan lab. Kemudian bagaimana dengan surat BPOM ya tadi? Ya udah yang berlaku, yang kedua, pertanyaan kedua, ya udah yang berlaku itu surat BPOM, karena surat BPOM yang belum menguji lab itu yang ada di berkas secara resmi di lampiran surat dakwaan itu. Nah, kemudian 200M. Aduh, saya no comment nih 200M. No comment, oke. Ya, no comment ya 200M kan, karena ya itu kan sebenarnya di luar pokok perkara ya. Tapi ya boleh-boleh saja itu kan terdakwa ya berhak menanyakan kan, karena menurutnya masih ada kaitannya lah sampai dia akhirnya masuk menjadi terdakwa kan itu. Nah, kemudian ketiga, apakah rekening Doktip bisa diperiksa? Nggak bisa. Saya jawab objektif nih ya. Karena ini kan yang nonton ini kan tidak semua pendukung Richard, tidak semua pendukung Doktip kan gitu ya. Ini saya objektif. Banyak juga yang memang yang menyampaikan ke saya, bisa nggak tuh rekening Doktip itu diperintahkan untuk disita atau dilihat atau diperiksa gitu? Tidak bisa, karena perkara yang disidangkan bukan perkara pemerasan. Perkara yang disidangkan adalah perkara di bidang kesehatan, tindak pidana di bidang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, bukan perkara pemerasan. Dan terdakwanya juga
Ya orang misalnya terdakwanya Richard Lee juga kalau perkaranya pemerasan, kemudian ada kaitannya dengan Doktip, ya bisa. Tapi kan sebelum dia hakim pasti dipenyidik dulu kan, ya enggak? Ya. Disita, kayak gitu. Nah ini jadi jawabannya Dokter Janet tidak bisa rekening Doktip, ya diminta oleh hakim, ya diperintahkan oleh hakim untuk diperlihatkan itu tidak bisa. Ataupun diperintahkan kepada jaksa untuk menyita juga tidak bisa. Itu. Silakan. Ada lagi? Siap, Oke. izin Pak Tony. Puas ya, ini sekarang Bu Hajah Nur Anissa. Izin Silakan. Bapak, saya izin Pak Tony. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Ibu Hajah Nur Anissa. Anissa, terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya kan pada saat acara persidangan itu ada seorang saksi ketika dipertanyakan oleh tim lawyer bahwasanya ia mengarang. Kesaksiannya iya. tuh mengarang. Ya, saya yang Terus? nanya itu waktu itu. Oke Bapak. Nah, harusnya kan saksi itu kan di bawah sumpah ya, sudah di BAP pastinya sampai bisa menjadi saksi kunci kan istilahnya. Tapi kenapa ia memberikan seperti main-main? Jadi seperti main-main bahwasanya ada jawaban ia mengarang. Terus ada lagi yang pernah saya lihat juga bahwasanya barang bukti yang masih utuh, katanya barang bukti itu sudah diuji lab, tapi kenapa barang bukti itu masih terbungkus sangat rapi gitu loh? Apakah itu seperti yang pernah dibahas waktu malam kemarin ya kalau nggak salah, barang bukti itu bisa berubah gitu loh? Bahwasanya yang ditampilkan yang saat ini bukan yang barang bukti sebelumnya. Dan pertanyaan saya Bapak izin, adakah upaya hukum, maksudnya upaya yang dilakukan oleh tim lawyer dengan hal kesaksian-kesaksian yang terjadi pada saat persidangan? Adakah upaya hukum yang akan memberikan keringanan pastinya pada DRL dan agar tidak terjadinya satu tindakan yang memutuskan perkara pada orang yang sebenarnya tidak bersalah? Terima kasih Bapak. Oke. Saya jawab dulu ya. Oke, Ibu Hajah Nur, terima kasih pertanyaannya. Jadi namanya saksi yang ngomong, mengarang kan? Iya Pak, saya mengarang. Nah itu waktu itu saya yang menanyakan. Apa waktu itu saya pertanyaannya? Saya masih ingat. Pertanyaannya begini, sama seperti yang saya tanyakan ke Doktip. Saya membaca BAP-nya si Rani ya Martika ya, saksi Rani Martika. Saya baca BAP-nya sama seperti pertanyaan ke Doktip. Saudara saksi ya, ketika ditanya oleh penyidik dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen, jawabannya itu persis sama Doktip itu. Ya, jadi dengan cara kan gitu, ya mengganti label kemudian mempromosikan yang seolah-olah ada kandungan WT-nya padahal di labelnya nggak ada kan gitu, hampir sama. Nah, lalu saya tanya ulang kan di situ, saudara saksi, ya, bagaimana melakukan tindak pidana di bidang kesehatan itu bagaimana? Dia nggak bisa jawab. Kan gitu. Nah, karena dia nggak bisa jawab, lalu saya tanya, lah ini di BAP saudara jawab loh dengan lantang, artinya dengan apa namanya lancar lah ya di situ tulisannya bahwa menggunakan tindak pidananya dilakukan dengan cara seperti ini kan gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah waktu saudara jawab di sini, waktu saudara di BAP, kan, saudara itu sadar atau tidak menjawab ini? Nah itu pertanyaan saya. Lalu dia bilang, itu Pak, saya ngarang Pak, ngarang aja. Nah itu. Jadi dia seperti jawaban itu sudah disediakan ya. Itu kayak copy paste lah. Kan gitu. Seperti sudah disetting ya Bapak ya? Iya, sudah diatur lah jawabannya copy paste biasanya gitu lah oknum-oknum penyidik gitu kan. Nah kemudian mengenai barang bukti berbeda. Nah barang bukti berbeda ini saya jelaskan ya di fakta persidangan ya. Bukan berbeda karena sudah di lab, Ibu Hajah. Kan tadi saya jelaskan BPOM ini tidak melakukan lab karena tidak ada metode uji yang tervalidasi. Sehingga tidak jadi dilakukan lab. Produk itu pasti dikembalikan lagi kan.
Ya, walaupun permohonannya uji lab itu dari surat Kapolda Metro. Sehingga tidak dilakukan uji lab. Lalu berbedanya kenapa? Bukan karena uji lab. Berbedanya begini. Di persidangan pertama, ya, di persidangan pertama atau Doktip waktu bersaksi pertama, dia mengatakan barang buktinya yang disita dari Doktip dan beli dari Grabashop dan Raisel Shop itulah yang ada di jaksa penuntut umum. Kan gitu Doktip ngomong. Nah, kemudian pada saat saksi berikutnya, masih saksi Doktip di Kamis berikutnya 13 Agustus kemarin, tim advokat, tim PH-nya DRL menayangkan video Doktip membuka WT dan Rifkin di Densu di podcastnya. Ingat. Nah, di situ ternyata sudah dibuka. WT dan Glubio, bukan Rifkin. Wetometo dan Glubio. Dibuka satu-satu. Sehingga kalau kita mengacu kepada tayangan di podcast Denny Sumargo, berarti barang bukti itu tidak utuh lagi. Dari 5 strip, 1 strip udah dibuka 1 untuk WT. Kemudian untuk Glubio dari berapa strip udah dibuka 1. Tetapi barang bukti yang ada sama penuntut umum yang dihadirkan di persidangan semuanya utuh. Gitu. Maka pertanyaannya kemudian ke Doktip, lah ini bagaimana kalau beli di Grabashop dan Raisel Shop, seperti keterangan di hari pertama dia jadi saksi, katanya inilah yang beli di Grabashop, inilah yang beli di Raisel Shop, kan gitu. Nah, tapi kenapa setelah ditayangkan video itu, kemudian berarti kalau yang beli di Grabashop ya untuk WT dan Glubio, kan Glubio juga jadi barang bukti juga tuh ya. Nah, itu udah dibuka 1 kapsul. Lah kenapa di sini utuh? Baru dia berubah. Apa ngomongnya? Kan Doktip dapat barang bukan dari sini aja, kan ada dari konsumen lain yang komplain kan gitu. Nah, itulah berbeda akhirnya. Nah, kalau dia mengatakan dari konsumen lain atau dari orang lain, bukan barang dia yang beli dari Grabashop, berarti invoice dia dari Grabashop juga itu invoice palsu namanya. Tidak sesuai lagi dengan produk yang ada di persidangan. Dengan barang bukti yang ada di persidangan. Betul nggak? Betul. Itu. Makanya barang bukti ini amburadul. Sudah Doktip berubah ngomongnya. Awalnya inilah yang beli dari Grabashop. Ternyata ketika yang beli dari Grabashop dibuktikan dengan sudah dibuka 1 kapsul di podcast Denny Sumargo, baru dia berubah. Jadi yang dihadirkan ini bukan barang dia, bukan yang beli dari Grabashop. Lalu beli dari mana kan belum dijelaskan. Iya, Lalu makanya kemudian dibilang pertanyaan selanjutnya, jika demikian kata Hajanur kan, jika demikian apakah bisa dapat membebaskan atau strategi pengacara ya untuk membela Richard di terdakwa? Ya sangat bisa. Ini semua nanti akan disimpulkan di dalam pledoi, mengomentari atau menanggapi barang bukti yang tidak sesuai baik antara invoice dengan barang bukti maupun barang bukti dengan keterangan dokter Samira, kan gitu. Sehingga diragukan. Jadi barang bukti yang beli dari Grabashop mana? Kalau keterangan terakhir dokter Samira, ini bukan barang bukti yang beli dari Grabashop yang sudah dibuka 1 kapsul di Denny Sumargo. Ini barang bukti lain. Nah, berarti barang bukti lain ini belum dijelaskan. Mana invoice-nya, ini milik siapa, dari siapa, kan gitu. Nah, berarti keberadaan barang bukti ya untuk WT dan Glubio jelas ini nanti diragukan. Jadi banyak sekali ini kelemahannya perkara terungkap di persidangan. makanya ada kata-kata, kamu ketahuan, gitu kan? Ya. Terima kasih Pak Tony. Malam ini saya cukup terjelaskan, padat dan jelas sekali. Terima kasih. Semangat Pak Tony. Ya, Oke. dan saya juga sudah mendapatkan izin dari Dr. Richard Lee untuk mengedukasi, membuka kasus ini seterang-terangnya, mengedukasi ke masyarakat. Makanya saya berani untuk menjelaskan
semua ini. Tapi kalaupun tanpa dia juga, memang saya sebagai advokat ya untuk mengedukasi publik. Ini kan pembelajaran buat kita semua lah ya. Terutama para pelaku-pelaku usaha di bidang skincare, di bidang kosmetik, klinik kecantikan, gitu. Prof, Kita masih ke belum ini. masuk, Prof? Cuan, silakan Cuan. Simak. Lanjut Bang. Selamat malam host Mr. Ji, Prof. Erman, lawyer Dr. Richard nih, Pak Tony luar biasa nih. Saya Pak, Malam Cuan. memang sedikit, bukan sedikit ya, memang saya latar belakang yang kaitan dengan distribusi ya, itu produk farmasi ya sama skincare. Nah justru ya melihat artinya pembeliannya itu kan, kalau memang di luar dari penunjukan dari pabriknya Dr. Richard Lee, memang harus jangan diakui itu. Nah, tinggal pembuktian dari Dr. Richard itu memang harus ada surat penunjukan. Biar memperkuat ya Pak Tony ya. Karena si saksi pelapor ini kan dia kan itu belinya kan sembarangan kan. Nah, terus yang barang bukti yang di persidangan juga kan ya tidak sah kan, betul nggak? Itu Pak Tony. Jadi yang masukan saya ya kalau buat saya lihat persidangan ini kan seru nih. Ya, saya artinya mengatasnamakan diri saya sendiri sebagai masyarakat nih. Itu saksi-saksinya banyak nggak tahu lah, banyak ngarang lah. Justru saksinya itu harus diaudit apakah berdiri sendiri atau mereka diperalat. Ini penting loh Pak Tony. Karena sekarangnya saya sebagai masyarakat dan masyarakat yang lain-lain juga bingung. Kok begini saksinya? Nah, ada satu saksi yang sidang kemarin didampingi oleh siapapun tidak kenal. Wah, ini bahaya Pak Tony. Apakah boleh seperti itu? Lanjut Oke. Pak Tony, silakan. Silakan Pak Tony. Jadi gini, ya makanya kan setiap lawyer itu kan strateginya berbeda-beda. Meskipun satu tim kan gitu. Kalau saya kan fokus ke materi ya, materi pokok perkara kalau saya itu. Nah, tapi dari rekan Bang Faisal itu kan menanyakan seperti itu ya, termasuk yang samping saya juga kan, yang samping kiri ya. Itu kan menanyakan seperti itu. Siapa sih yang mendampingi siapa? Tiffany ya? Anda. Saksi Tiffany apa Rani ya, yang mendampingi saksi pada saat di BAP ya. Karena memang di BAP itu kan BAP ini berkas ini kan ada ya sama PH ini kan, sama penasihat hukum itu. Memang di dalam BAP-nya saksi itu ada foto foto saksi lagi didampingi itu yang kemudian semuanya pada ngaku nggak kenal kan gitu. Nah, bagaimana sih secara hukum kan gitu? Kalau secara hukum memang itu tidak terlalu berpengaruh kepada pokok perkara ini. Karena di dalam persidangan itu yang dibutuhkan adalah saksinya. Bukan siapa yang mendampingi pada saat pemeriksaan. Bukan. Tetapi saksinya inilah. Nah, di dalam KUHAP juga diterangkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan di persidangan. Sehingga apapun yang terjadi di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP, termasuk ada pendamping, foto pendamping itu, maka itu tidak terlalu berpengaruh karena yang sangat penting adalah ketika saksi dimintai keterangan di persidangan, kemudian ditanya, maka yang terjadi adalah apakah kalau dia keterangannya berbeda dengan BAP, maka pertanyaannya apakah yang benar mana nih? Apakah yang diterangkan di persidangan ini ataukah yang ada di BAP? Itu harus dipilih. Ya. Harus dipilih. Nah, jadi yang berpengaruh buat pokok perkara itu adalah keterangan saksi yang di persidangan itu. Jadi kalau yang di BAP mau didampingi siapa-siapa itu tidak terlalu berpengaruh. Cuma kan sebagai sosial kontrol atau sebagai penasihat hukum yang ingin mengontrol semuanya ya,
Jadi penasihat hukum Richard Lee ini mengontrol semuanya nih, ya bukan bukan materi perkara saja, bukan pokok perkara saja, tetapi semuanya sampai dia didampingi oleh siapa itu dikontrol, itu bagus gitu loh, nggak masalah. Ini adalah untuk supaya fair kan itu, dan ini bagian daripada supaya hakim itu tahu bahwa ada tindakan-tindakan yang unprosedural yang dilakukan, ya, didampingi tanpa ada surat kuasa resmi, sehingga sepertinya penyidik ini mudah sekali dengan laporan ini bagaimana caranya supaya berkas jadi P21 dilimpahkan, disidangkan, kan itu. Nah, biarlah hakim yang menilai, itu namanya pengamatan hakim nanti kan, kalau di alat bukti ya. Tetapi pengamatan hakim itu memang lebih kepada bagaimana saksi ketika menerangkan jujur atau tidak. Nah, tapi yang mudah-mudahan menjadi pengamatan hakim kepada saksi inti. Siapa saksi inti? Saksi inti adalah saksi pelapor. Meskipun ada Haryadi Harding, tapi hakim tetap melihatnya saksi inti adalah Dr. Samira. Jadi nanti penilaiannya itu ke sana. Kenapa? Karena pasti yang mengantar ya, yang pasti yang mengantar, yang mengondisikan pasti pelapor kan, minta saksi-saksi itu. Betul nggak? Termasuk siapa yang harus mendampingi, bila mana saksi itu tidak mempunyai lawyer sendiri kan. Itu. Begitu. Pak Tony, tadi kan yang saksi kan di persidangan kan banyak nggak tahu lah, atau dia yang bilang ngarang kan. Tapi dampak buat Dr. Richard Lee udah terjadi loh. Dengan saksi mereka di BAP itu akhirnya kan ditahan. Betul nggak? Iya, betul. Itu yang pertanggungjawabannya seperti apa ini? Akhirnya nanti orang-orang ya dengan melihat kasus seperti kasus hukum di negara kita ini bisa seperti ini. Nanti lu bilang aja lu Pak. Gimana tuh Pak Tony? Iya, betul sekali. Jadi ada pengaruh juga dari keterangan saksi yang memberatkan tersangka, memberatkan saksi saat Richard Lee masih menjadi saksi, kemudian ditetapkan menjadi tersangka, kan itu. Karena ada alat bukti diantaranya saksi juga kan, keterangan saksi juga, kan itu. Nah, bagaimana kemudian kalau akibat kesaksian seseorang itu ya dapat merugikan terdakwa. Nah, kesaksian seseorang yang dapat merugikan terdakwa itu, bila mana kesaksian itu palsu, itu kesaksian di persidangan, bukan kesaksian di BAP. Nah, tinggal apakah saksi itu di persidangan itu ngomongnya sama, seolah-olah tahu tindak pidana dilakukan dengan cara bagaimana, seperti di BAP, kemudian disampaikan lagi di persidangan seolah-olah tahu, apakah dia di persidangannya ngomong tidak tahu. Untuk saksi yang ngarang ini, ya, yang ngarang ini, di BAP dia menerangkan seolah-olah tahu, kan itu. Ya, itu namanya memberikan kesaksian palsu di BAP kan, tetapi di persidangan dia jujur ngarang kan gitu. Itu ngomongnya ngarang, dia jujur. Sehingga keterangan dia itu tidak memberatkan Richard Lee, ya, terdakwa, juga tidak memberikan kesaksian palsu di persidangannya. Karena di persidangannya setelah berhadapan dengan para lawyer, para advokatnya, dia jujur kan gitu. Ya, jujur Gitu. Ya, jujur. Walaupun ngomongnya ngarang, tapi kan dia jujur ngarang waktu itu. Betul. Siapa tahu waktu itu diajari siapa, katanya dia ngomongnya ngarang, artinya tidak memberatkan. Kan dalam pidana saksi atau sumpah palsu itu kan mereka saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan diberikan di persidangan kan. Gitu. Dan dapat memberatkan terdakwa, membuat terdakwa jadi dihukum kan itu dengan keterangan palsu itu. Pak Tony, sebetulnya saya sedikit lagi aja yang Mr. G ya. Yang saya tunggu-tunggu ya dari pihak yang PH-nya Dr. Richard ya waktu pas saksi ya. Sebetulnya yang pertanyaan yang paling mendasar buat saksi gini. Kamu ya bagaimana ceritanya sih awal bisa beli produknya Dr. Richard misalkan. Cerita tuh, ya kan? Lewat liatnya di TikTok mana, terus pembayarnya seperti apa. Kalau dia berdiri sendiri, kalau dia saksi yang memang benar-benar saksi, pasti dia bisa jawab itu. Nah, kenapa? Pada saat ini saksi, ya dia bilang lupa atau itu ngarang,
pada saat itu kita yang dasar seperti itu, hakim pasti udah ngelihat. Artinya kasus ini memang dikarang, Pak Tony. Ya, terus lanjut. Jadi yang dari situ, terus yang sempat dengar juga ya, saksi kok itu dijemput, berarti kan kenal dong. Ya, bahasa kerennya apa? Kong kali kong. Harusnya ya berdiri sendiri aja. Ngapain kok dijemput? Kalau kamu memang merasa rugi, ya kan, nah pelaporan seperti apa? Yang paling dasar itu runtutannya. Nah, terus latar belakang saksi pun harus dicek, latar belakang keluarganya, kita rangkul, kita datang. Menurut pandangan saya seperti itu, Pak Tony. Karena ini penting, kenapa? Dari sisi lain, si saksi palsu ini misalkan kalau dia palsu, resiko dia kan 7 tahun. Mungkin aja dia akhirnya sadar, oh gua nih ya dijadikan alat. Kan semua mungkin, Pak. Betul nggak, Pak Tony? Dengan Iya. dia lupa, dia ngarang. Nah, itu harus diaudit. Oke, terulang. Gitu aja, Pak Tony. Ya, makanya kan begini, dengan adanya advokat DRL yang kritis-kritis itu, ya, ini untuk mengantisipasi agar kalaupun dia memberikan kesaksian palsu di BAP, paling tidak di persidangan ini sudah bisa diantisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan dengan meminta bukti-bukti, kan gitu. Sehingga tidak ada lagi celah bagi saksi untuk memberikan kesaksian palsu, kan? Iya, mantap. Oke, sudah cukup. Cuan, ada Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Masih mendengarkan, lanjut aja, Mr. D. Oke. Memahir. Cuan diganti sama yang di bawah ya, Cuan ya. Boleh Bapak, aku mau nanya sedikit sama Pak Tony. Ya, sudah. Selamat malam Pak Tony. Ya, malam. Tadi mau melanjutkan yang mengenai 200M itu. Tadi kan pertanyaan Dok Janet, apakah bisa diperiksa rekening dokter gitu kan? Tadi jawabannya kan tidak bisa ya karena beda dakwaan gitu ya. Ya. Tapi kan kemarin beda perkara gitu ya. Tapi kan kemarin di pengadilan DRL memperlihatkan adanya percakapan itu ya kan mengenai minta uang 200M ya. Terus bukti TF dari owner Helwa yang dulu sebelumnya kan DRL udah bilang itu tidak approve ya, maksudnya bahaya gitu. Lalu tiba-tiba Doktip mengapprove itu tidak bahaya. Nah, akhirnya terbukti ada bukti TF gitu kan. Nah, apakah tidak ada upaya untuk melaporkan balik dengan tindak pidana pemerasan gitu kan? Apakah tadi bukti TF itu bisa nggak jadi alat bukti untuk nanti laporan itu gitu? Itu aja sih Pak Tony, terima kasih. Oke, berarti ada dua. Ya, kalau pertanyaannya apakah bisa dilaporkan? Yang pertama ini terkait 200M. Yang kedua terkait 800 juta. Kan gitu. Ya, Nah, betul ya. terkait 200M ini, saya minta Prof. Emran nih yang jawab. Prof. Oke. Prof. Lanjut. Prof, jadi Richard Lee menyampaikan di persidangan, ya Prof, memang dikemas dalam pertanyaan sih. Cuma sebelum bertanya, Richard Lee kan menerangkan dulu bahwa ia punya teman namanya Ivan. Ivan mengaku dimintai 200M oleh Doktip kan gitu, Prof. Tetapi 200M kan belum terjadi diberikan nih, Prof. Nah, seandainya Dr. Richard Lee melaporkan, ini unsur pidana pemerasannya sudah masuk belum, Prof? Coba bantu jelaskan, Prof. Silakan, Prof. Jadi sebenarnya itu karena dia delik aduan absolut, jadi memang yang dirugikan lah yang kemudian harus dia memiliki legitimasi untuk kemudian melakukan pelaporan. Ya. Karena itu kan tadi bukan Richard Lee ya. Nah, kalau Richard Lee baru ya Richard Lee bisa lah artinya. Pertama. Yang kedua begini, ada delik yang sempurna, ada delik yang belum sempurna ya, yang artinya perbuatannya belum selesai ya, belum selesai. Memang kalau tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 483 kalau nggak salah,
itu memang harus dibutuhkan adanya terselesainya perbuatan itu karena dia bersifat delik material. Nah, cuman ketika delik material itu tidak terpenuhi, maka dijatuhkan pada pasal 17, percobaan melakukan tindak pidana pemerasan. Artinya perbuatannya sudah terjadi nih, akibatnya belum muncul. Nah, akibat itu tidak terjadi bukan karena keinsafan dari si pelaku. Artinya si pelaku ini tidak menarik diri dari mensreanya tadi, tapi karena memang korban tidak tunduk pada apa yang perintahnya dari si pelaku ini sendiri. Jadi saya kira ya kalau bisa nggak kira-kira untuk kemudian diadukan, ya sangat bisa, itu pertama. Yang kedua begini, yang namanya pemerasan itu, ancaman pemerasan itu nggak selalu harus dalam bentuk wujud yang konkret, dalam artian begini. Kalau misalkan dia peras uang, berarti kan di situ kan ada rumusan akibatnya kan dialternatifkan tuh. Memberikan barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Yang kedua, menimbulkan utang atau piutang. Kalau misalkan sudah ada kesepakatan di antara mereka, berarti kan kita anggap ini meeting of mind. Meeting of mind dalam konteks perdata itu dia merupakan satu keharusan. Tapi kalau dia meeting of mind di dalam bentuk dalam delik hukum pidana, berarti dia kan kejahatan ya. Itu kan sebenarnya tidak terjadi meeting of mind karena sesuatu yang dipaksakan ya. Konsekuensinya ketika si korban ini menjanjikan bahwa dia akan memberikan uang dan sebagainya, ya berarti rumusan pasal itu sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, karena menimbulkan utang atau piutang tadi. Begitu sih. Mana Prof. Emran? Mr. Ji? Sudah selesai. Tadi. Itu kalau saya ngelihatnya begitu. Tinggal nanti tergantung karena dia delik aduan, jadi ya bukan Richard Lee ya, tapi temannya Richard Lee itu yang kemudian memiliki legitimasi untuk kemudian melaporkan kaitannya dengan legal standing nih. Itu sih, Bang Tony. Karena kalaupun benar ya yang diceritakan itu karena Doktip menyampaikannya ke Ivan gitu ya. Ya. Jadi itu yang diperas itu siapa? Yang diperas itu siapa? Si Ivannya ataukah si DRL-nya? Ya, sebenarnya yang kan berawal dari kasus ini yang sebelum naik sidang nih, Prof. Kasus ini nih, kasus yang lagi bersidang ini menurut Dr. Richard Lee kan begini, dia punya teman namanya Ivan. Kemudian Ivan itu ketemu Doktip. Entah siapa yang menginisiasi, apakah Doktip ataukah Ivan. Tapi ada pertemuan lah, dan pertemuan itu tidak disangkal kan oleh Doktip. Hanya Doktip membantahnya, Ivan lah yang ngajak ketemu. Tapi menurut Richard Lee, intinya ketemu Doktip kan gitu. Nah kemudian menurut cerita dari Richard Lee itu, Ivan menyampaikan bahwa ada angka yang disampaikan yaitu 200 miliar kan itu. Nah kemudian kenapa sampai ke Richard Lee? Karena Ivan menyampaikan kan gitu ke Richard Lee, sehingga Richard Lee bisa bercerita di persidangan kan. Maka pertanyaan Richard Lee kan kemudian ke ke Doktip kan, betul atau tidak, kan ini dikemas dalam bentuk pertanyaan kalau di sidang kan. Nah jadi yang bermasalah, yang punya masalah ini tentu pelapor dan terlapor nih. Terlapor dan pelapor ya, terlapornya Richard Lee, pelapornya Doktip melalui Haryadi Hading kan kuasanya kan. Nah, jadi permasalahannya di dua orang itu, Prof. Oke. Nah, Ivan itu Berarti hanya gini. perantara. Nah, jadi siapa perantara. korbannya? Iya. Kan Richard Jadi Lee kan, kita ini tetap kan menyampaikan ke Richard Lee kan. Iya. Richard Lee. Oke. Jadi begini. Kita ini sebenarnya kalau kita komparasikan dengan case-nya NM sebelumnya, ada namanya Mail. Mail itu dia merupakan pihak tengah. Artinya begini, bahwa ini kan bentuk dari modus operandi itu. Si Doktip ini nggak langsung, tapi dia menggunakan instrumen dari Tivan ya? Sorry tadi, Ivan ya? Ivan. Nah, dia menggunakan Ivan ini sebagai instrumen untuk melaksanakan tindak pidananya. Jadi memang posisinya antara Ivan dengan si Doktip ini ya saya kira sama gitu loh. Memang karena begini,
Di awal kan tadi sudah sampaikan bahwa memang sudah ada permufakatan di antara Doktif dan si Ivan. Nah, permufakatan itu menunjukkan adanya meeting of mind. Nah, barulah kemudian si Ivan ini melaksanakan apa yang kemudian diarahkan oleh si Doktif. Disampaikanlah kepada si DRL. Jadi saya kira itu rangkaiannya jelas tuh. Nah, tinggal bagaimana nantinya ya, mungkin konsekuensinya orang yang pertama dilaporkan itu adalah si Ivan dulu. Barulah kemudian dia merembet ke si siapa namanya? Doktif. Si Doktif. Nah, itu sih. Berarti kalau ini benar ya, kalau ini benar ya, ada kalimat-kalimat itu ya. Nah, berarti ini seperti Mail sama Nikita Mirjani gitu ya. Ya, betul. Nah, ini kan modus operandi sebenarnya. Ya, artinya kasusnya itu bisa hampir sama seperti itu kalau ini benar dan kalau dilaporkan kan. Tuh, Ibu siapa tadi Memahir. yang nanya? Iya, ya Pak Tony ya. Itu. Terima kasih Nah. Prof. Emran. Kemudian yang 800 juta biar saya yang jawab. Jadi pada yang 800 juta ini kan betul yang owner Helwa ya. Ya. Yang ini. Ya, nah sebenarnya itu apa namanya ya? Yang ditunjukkan oleh siapa namanya? Dr. Richard Lee itu kan bukti transfer tuh. Ya. Nah, sebenarnya itu memang saya pernah tanya ya setelah persidangan ke Dr. Richard Lee. Saya kaget, saya bilang kenapa nggak ngasih tahu kan? Tiba-tiba muncul itu, saya bilang kan, iya Pak Tony itu valid ya, saya bilang kan, valid bener kan gitu. Oh, lalu mana orangnya? Saya bilang, owner Helwanya kan itu. Nah itu dia. Ya seharusnya dalam kasus 800 juta ini ya, kalau mau lapor, yang lapor itu adalah owner Helwa kan. Karena ialah yang mentransfer, merasa diperas atau tidak, kan gitu. Merasa diperas atau tidak, tentu owner Helwa. Kan itu. Nah, jadi ini kan belum dapat dipastikan nih kan. Apakah dia merasa diperas atau tidak kan gitu. Kalau memang merasa diperas kan itu, ya tentu dia punya hak untuk melaporkan. Saya rasa dengan keadaan ya situasi seperti ini memang tepat ya bagi Elwa, ownernya Elwa, apabila dia merasa diperas dan lapor. Karena sudah banyak dukungan dari publik dan terungkap di persidangan kan itu. Tapi kembali kan kita nggak tahu keberadaan owner Helwa ini di mana. Ada nggak yang tahu? Ibu Fitri ada tahu nggak, Ibu Fitri? Salah Bu. Salah Bu. Itu mic-nya dibuka ya. Ibu Fitri, owner tahu keberadaan owner Helwa? Saya nggak tahu, tapi saya tahu itu dari tahun 2025 ada bukti transfer itu. Dan menurut saya owner Helwa pun nggak akan berani karena ada perjanjian itu. Kalau misalnya dia jangankan melapor kali, ngasih tahu ke orang aja ada denda 10 miliar itu, Pak Tony. Oh. Pertama yang harus dikonfirmasi dulu berarti bukti transfer yang ditunjukkan di persidangan itu Ibu Fitri juga pernah tahu ya? Itu yang mengurus itu Kim Haut waktu itu karena kalau nggak salah melalui dia itu sempat dimasukin podcastnya Dr. Richard Lee awal-awal dulu. Itu dia liatin tuh pada saat podcast itu diliatin kontrak-kontraknya itu sama dia karena dia yang bikin katanya ya. Nah itu ada di podcastnya Dr. Richard Lee, cuman kita kan bukan orang yang menyangka akan sejauh ini gitu. Waktu itu tuh hanya ingin mengatakan ke masyarakat bahwa si Samira ini bukan untuk masyarakat loh. Dia ini dibayar loh untuk approve itu. Hanya sebatas itu, nggak tahu akan sejauh ini. Kalau tahu mah waktu si Kim deket sama saya pasti minta gitu loh semua kontrak-kontraknya itu. Saya kan nggak punya pikiran akan seperti sekarang. Tapi saya pernah baca gitu. Saya pernah baca di handphonenya dia. Oh, berarti artinya sudah terkonfirmasi bener lah ya itu bukti transfer ya?
Betul, betul, itu betul. Oke. Itu benar 800 juta? 2 kali ya, kalau nggak salah lihat, kalau bukti transfernya saya juga punya, dikirim dari dia kan. 500 dan Eee, 300? 300, betul. Ya, Nah itu yang saya tahu. Iya, iya. Saya tahu, cuma saya nggak mau ngomong di sini, biar Ibu Fitri aja. Itu ya, kalau itu sebetulnya udah ada di podcastnya Dokter Richard Lee, si Kim yang ngomong. Masih Iya, ada di sekarang juga, kalau dicari itu di podcastnya zaman dulu, ada masih. iya, iya, iya. Nah, yang kedua keberadaan siapa namanya? Nabila ya, ownernya ya. Saya nggak tahu, saya taunya Ya. Helwa. Nah, owner Helwa, kalaupun ada juga, sepertinya dia nggak berani gitu. Nggak akan berani. Iya. Dia Tapi nggak kalau sekarang ya, sekarang ini kan publik sudah pada tahu ya, udah terungkap di persidangan. Ya, saya rasa ya, kalau memang dia merasa diperas ya, saya rasa ya harusnya berani karena ini kan sudah didukung publik lah ya. Sudah terbongkar di persidangan. Tapi kembali lagi dia merasa diperas atau tidak, kan itu persoalannya kan, Ibu. tuh, tuh. Itu. Pada takut Pak Tony. Oh, pada Netizen itu takut. kenapa takut? ya takut kayak Richard Lee, begitu. Seperti saya bilang tadi, ya dia melakukan keberanian segila itu tuh untuk menciptakan rasa takut di para owner skincare. Karena ada kontrak ya. Iya, untuk yang Oh, sudah ada kontrak. Untuk yang belum, kalau diganggu sama dia, daripada jadi Richard Lee, menurut dugaan saya kasih aja lah, gitu, endorse aja lah. Daripada 200 M, mending 1-2 M deh endorse dia, gitu kan. Yang penting nggak hmm, diganggu. Hmm. berarti motifnya jelas nih, motifnya uang nih. Ya, aja sekarang itu yang ownernya keluar 800 juta apakah dengan gembira atau nangis gitu. Iya, makanya kan saya tanya, dia merasa diperas atau tidak. Kalau merasa diperas ya bisa lapor. Kalau enggak ikhlas, malah senang ya udah. Kalau senang ya tinggal ini aja, keluarin Minta. lagi nih buat Mr. J. Tapi Pak, sekarang gini loh Pak Tony. Pak Tony, kalau Ya. misalnya orang mau keluar 800 juta dan akhirnya cerita-cerita ke orang, artinya dia sakit hati itu. Cuma bingung. Nggak berani, ya. Kalau ikhlas Ya. itu dia Kak Fitri, mestinya mereka yang udah keluar 800 juta mentalnya harus diperkuat. Nah, oleh PH yang Dr. Richard Lee ini kan sebagai saksi kunci nih, buktinya ada, didorong lapor. Kalau menurut saya begitu. Udah fight aja sekalian. Nggak akan berani, karena Kalau mereka merasa udah itu kalau baik-baik aja. yang kasus saya pasti fight sampai mati. Kalau saya begitu, kill or to be kill, udah gitu aja. Menurut saya nanti nalar ownernya tuh akan muncul karena pada saat dia mungkin keluar 800 juta tertekan, diskusinya dengan siapa bingung. Richard Lee ini berani, bagus justru. ya. Oke. Itu masukan ya. Ini ada toko oleh-oleh. Kayaknya ada pertanyaan nih. Terakhir. Ya, terima kasih atas waktunya Mr. J. Saya sapa dulu pengacara Tony RM. Masih ingat saya Pak Tony sama dari Indramayu kita. Oh gitu. Siapa sih Ibu? Wih Mas, Ibu Imas. betul. Oh, toko oleh-oleh soalnya itu akunnya. Iya pakai aku satu lagi. Salam kenal semua Kak Fitri dan dokter serta profesor. Ini saya ngikutin yang kemarin berdua kali sidang ya, Pak Tony. Itu memang banyak fakta persidangan yang berbeda dengan BAP kan. Ya. Terungkap gitu kan, dari masalah akhirnya apa ujung-ujungnya mens reanya itu tidak akan terbukti kalau dengan cara contoh ternyata yang dikatakan produk itu tidak pernah diuji laboratorium. Ya. Laboratorium kan. Nah, Ya. untuk bisa mengatakan bahwa produk itu yang menjadi penyebab adanya Dr. Richard Lee masuk karena itu kan, sementara tidak pernah diuji. Gitu kan? Kemudian banyak juga kejanggalan mengenai menentukan kerugian. Itu loh. Mm-mm.
Tony, ya kan, kerugian itu ditentukan kan harus berdasarkan indikator. Ya, berbicara tentang konsumen yang mana dirugikan? Apakah ada luka? Lukanya sejauh mana? Sudah pengobatannya butuhnya berapa? Sudah ada bukti-buktinya, didata semua. Gitu loh. Jadi kan itu banyak janggalnya sih Pak Ton. Menarik gitu untuk diulik. Ya, makanya saya masuk ke sidang ini, ya. Saya itu, saya bukannya sombong ya, mempertimbangkan mau masuk sidang atau tidak ya di Richard. Saya sebulan mempertimbangkan itu. Iya. Dan setelah saya pelajari ya semua, saya cari dasar hukumnya apa, wah ini menarik, saya bilang, ya udah saya putuskan, dok, oke, nggak apa-apa, saya masuk kayak gitu. Nah, jadi memang menarik, ternyata benar-benar menarik setelah di persidangan. Dan banyak sekali fakta-fakta persidangan yang saya lihat akhirnya amburadul dan buyar. Ya, beda, Sehingga betul. saya menyimpulkan sampai sidang kemarin 13 Agustus 2025, menurut saya, ya pendapat saya, hakim belum mendapatkan keyakinan ya bahwa Richard Lee melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian kuasanya itu kan dia bikin kuasa itu tentang perlindungan konsumen. Sementara kalau untuk menjadikan dia melaporkan perlindungan konsumen, dia harus menjadi korban dulu atas produk tersebut gitu kan. Sementara Doktif kan nggak pakai produknya. Itu loh. Ya itu terjawab di penjelasan atau jawaban Doktif juga saat ditanya kan. Ya, jadi memang dia nggak pakai itu. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi konsumen itu pemakai produk. Betul, saya kan dosen perlindungan konsumen juga Pak, pernah Pak di Unwir. Makanya paham itu gitu loh. Ya, luar biasa. Makasih Bu dosen. Sama kita belajar bareng-bareng. Belajar di rumah masing-masing ini. Bareng-bareng di Komal Mr. J. Iya. Keren Komalnya. Ini banyak pakar-pakar lah, keren. Kita kembali ke Haja Nur. Kayaknya Haja Nur belum nih. Enggak, itu Ibu Imasnya masih mau Tadi ngomong sudah. lagi nggak? Tapi izin Pak Tony, saya tadi mendengar menyimak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, poin-poin yang bagus sekali, dan saya ingin menanyakan, melihat kata Bapak tadi kan saksi itu tidak bisa, saksi yang memberikan keterangan bahwasanya dia mengarang, itu apakah bisa dilakukan tindakan agar tidak, maksudnya ada efek jerah loh, berbuat memberikan kesaksian palsu pada saat persidangan gitu loh. Ya, Terima kasih, kalau Pak. ya langsung saya jawab ya. Kalau memberikan kesaksian palsunya di persidangan itu bisa, apalagi kalau memberikan kesaksian palsu itu ya berdampak bagi terdakwa jadi dihukum akibat keterangan dia yang memberatkan padahal keterangannya palsu. Contoh gini, dia tidak tahu, dia tidak mempunyai produk itu, kan gitu. Contoh, dia tidak mempunyai produk itu, produk yang menjadi barang bukti, tetapi dia sampaikan ke hakim bahwa itu produknya, bahwa itu miliknya, kan gitu. Nah, padahal bukan punya dia misalnya ya, atau keterangan lain misalnya. Dia tidak tahu melakukan tindak pidana itu dilakukan bagaimana, tapi dia ngomong seolah-olah tahu, menjadi saksi yang menguatkan sehingga dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya menimbang berdasarkan keterangan saksi A bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara ini kan gitu, sehingga saksi itu memenuhi sekali ya menjadi alat bukti yang dapat menghukum terdakwa, sehingga itulah yang disebut keterangan saksi yang palsu dapat memberatkan terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa jadi dihukum. Itulah yang bisa diperkarakan, yang bisa dilaporkan, gitu loh. Nah, tetapi kalau saksi yang ngomong ngarang itu memang di BAP itu dia ngarang, dia ngakui dia ngarang. Nah, tetapi di persidangan itu ya saya melihatnya kan, saya ikut bertanya juga ya, bahkan dia jawab ngarang itu saya yang tanya itu.
Nah, di persidangan itu dia jawab apa adanya. Bahkan ngarang juga dia sampaikan kan itu. Nah, sehingga saya melihatnya belum ada kesaksian dia yang memberatkan terdakwa. Gitu. Karena yang di BAP dia koreksi di persidangan. Itu. Nah, terkecuali kan ada yang kemudian diketahui ternyata bukan produk dia atau dia belinya di mana kan gitu. Tapi sejauh ini kan dia masih bisa menunjukkan dari mana dia beli kan. Nah, terkait yang ngarang itu terkait jawaban atau pertanyaan dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana itu. Kemudian dia jawab dengan cara yang jawabannya hampir sama kayak doktip jawabannya. Nah, itu yang saya maksud, makanya saya tanya, ini jawaban saudari atau ini saudari tinggal tanda tangan udah disediakan kan gitu. Ya. Artinya copy paste kan? Ya, pastilah. Ya, kalau saya simpulkan belum inilah ya, belum kuat unsurnya untuk dipidanakan akibat memberikan kesaksian palsu. Tapi nanti kita lihat di putusan. Karena kalau saya jelaskan ini kan berdasarkan keterangan dan pengamatan sidang kemarin kan. Tapi yang paling pasti adalah nanti kalau putusannya Richard Lee misalnya ya dihukum. Kemudian dalam pertimbangannya ternyata ada ya keterangan saksi yang diduga palsu dimasukkan juga sebagai bahan pertimbangan untuk memberatkan terdakwa, kemudian terdakwa jadi dihukum. Nah, baru tuh jelas, oh iya ada keterangan saksi, ada saksinya itu nggak bener nih ngomong begini kan itu. Baru tuh akan jelas bahwa ada keterangan saksi palsu yang mengakibatkan terdakwa dihukum. Tapi sejauh belum putus kita masih menunggu lah nanti putusannya kan itu. Saksi-saksi siapa kan itu. Oke, Pak Tony, izin saya menyampaikan dulu ini ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang berjudul di sini tentang penyesuaian pidana beserta penjelasannya. Kemarin saya dapat ini dari Prof. Emran dari pasal 613. 613 berbunyi ini pada ayat 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku ke-1 undang-undang ini. Ayat 2. Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Nah, yang di sini ayat 3 adalah dalam hal undang-undang di luar undang-undang ini merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana. Mungkin Pak Tony pernah membaca itu?